Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tugas besar tentang menjelaskan rangkaian tanggal, merangkai rangkaian nama dalam bentuk terbalik atau bercermin, dan stopwatch. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan rangkaian tanggal yang telah saya rangkai. Nah, pada clock bagian kanan, dia berfungsi sebagai pemicu atau pemberi masukan pada jika flip-flop. Selanjutnya, jika flip-flop pertama akan terhubung kepada jika flip-flop kedua hingga jika flip-flop terakhir. Dalam jika flip-flop terdapat masing-masingnya terdapat clock, di mana clock di sini dia terhubung pada masing-masing jika flip-flop, sehingga ketika kita nyalakan saklarnya, maka dia akan menyala secara bersamaan dan matinya juga secara bersamaan, atau dia akan berkedip secara bersamaan dan redup secara bersamaan juga. Selanjutnya, clock di sini juga berfungsi sebagai pengatur tempo, di mana jika kita masukkan kecepatannya lebih kecil, maka dia akan berkedip lebih lambat. Sebaliknya, jika kita masukkan kecepatannya lebih besar, maka dia akan berkedip lebih cepat. Nah, di sini juga terdapat 7 segmen display. 7 segmen display ini dia melambangkan huruf A, B, C, D, E, F, G. Di mana 7 segmen display ini digunakan untuk membentuk lampu yang aktif sesuai dengan inputan dari user. Misalnya, ketika di sini saya masukkan B, C, maka ketika kita nyalakan saklarnya, dia akan membentuk angka 1. Di sini A, di sini B, maka dia akan membentuk angka 1. Selanjutnya, di sini saya hubungkan pada kaki A, B, C, D, F, G, maka dia akan membentuk angka 9. Selanjutnya di sini 7 segmennya saya hubungkan pada kaki A, B, C, D, E, dan F, maka di sini dia akan membentuk angka 0. Selanjutnya pada 7 segmen selanjutnya saya hubungkan pada kaki B dan C, maka dia akan membentuk angka 1. Selanjutnya pada 7 segmen berikutnya saya hubungkan pada kaki A, B, D, E, dan G, maka dia akan membentuk angka 2. Selanjutnya pada 7 segmen berikutnya saya hubungkan pada kaki A, B, C, D, E, dan F, maka dia akan membentuk angka 0. Selanjutnya pada 7 segmen ini saya hubungkan pada kaki A, B, D, E, dan G, maka dia akan membentuk angka 2. Selanjutnya pada 7 segmen berikutnya saya akan hubungkan pada kaki A, B, C, D, dan G, maka dia akan membentuk angka 3. Nah, ketika kita nyalakan saklarnya, maka dia akan menyalakan tanggal 19/01/2023. Nah, pada clocknya jika saya memasukkan kecepatannya lebih kecil, misalnya saya masukkan 5, di sini juga saya nyalakan 5, di sini juga 5, di sini juga 5, 5.
maka ketika saya nyalakan saklarnya, dia akan berkedip lebih lambat dikarenakan saya memasukkan kecepatannya lebih kecil. Maka dia akan lebih lambat dari yang saya masukkan kecepatannya 10. Selanjutnya pada file yang sama dengan tanggal, saya ingin membuat rangkaian nama dalam keadaan tercermin. Pertama, saya membutuhkan ground dan clock. Untuk mendapatkan ground dan clock, saya ke search. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian karena saya membutuhkan beberapa clock dan ground yang sudah tersambung, maka saya Ctrl C saja, kemudian Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl V. Kemudian setelah saya mengambil ground dan clock, maka saya juga ingin mengambil JK flip-flop. Untuk mendapatkan JK flip-flop, saya pergi ke menu indikator, menu ini digital, kemudian ambil JK flip-flop with active high ASIC input. Kemudian saya begini. Kemudian karena saya ingin membutuhkan sebanyak 10, maka saya copy kemudian Ctrl V. Kemudian di sini lagi paste. Kemudian di sini lagi paste. Kemudian di sini juga. Setelah itu saya juga membutuhkan 7 segment display. Untuk mendapatkan 7 segment display, saya ke menu indikator, kemudian pilih 7 segment display. Ctrl C, kemudian paste, kemudian paste, paste,
Setelah itu saya juga membutuhkan VCC. Caranya pergi ke menu search, kemudian pilih VCC. Nah, setelah semua alat yang dibutuhkan sudah siap, maka selanjutnya saya hubungkan inputan di sini pada clock atau bubble-nya. Kemudian saya hubungkan ke VCC. Selanjutnya inputan di sini saya hubungkan ke VCC. Sini lagi. Ini lagi inputannya saya hubungkan ke VCC. Selanjutnya clocknya di sini saya hubungkan pada output flip flop sebelumnya. Kemudian inputan di sini saya hubungkan pada clock. Clock di sini saya hubungkan antara output dan clock ya.
juga kita hubungkan. Kemudian clock di sini saya hubungkan pada inputan flip flop pertama, karena dia di situ sebagai pemicu ketika dimasukkan. Selanjutnya di sini setelah semua komponennya terhubung, maka saya juga ingin menghubungkan 7 segmennya, dimana saya ingin ketika saya nyalakan saklarnya, nama saya dalam keadaan terbalik atau bercermin. Karena nama saya di luar N, maka saya masukkan untuk keadaan terbaliknya, saya masukkan BC D E F. BC, maka kaki B saya hubungkan ke clock, C D E F. Kemudian setelah N, maka U-nya saya ingin juga dalam keadaan terbalik, maka saya masukkan pada kaki A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. Kemudian R-nya saya ingin juga dalam keadaan terbalik, maka saya hubungkan pada D, E, F. D, E, F. Kemudian F-nya saya juga ingin dalam keadaan terbalik, maka saya hubungkan pada D, E, F, G. D, E, F, G. Kemudian I-nya saya hubungkan pada kaki B dan C. Kemudian D-nya saya hubungkan pada kaki A, B, C, F, G.
Kemudian A-nya saya hubungkan pada kaki A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, F, G. Kemudian untuk ain-nya, spasi ain, A-nya saya hubungkan pada kaki A, kemudian di sini A, B, C, D, F, G. Kemudian I-nya saya hubungkan pada B, dan C. Kemudian N-nya saya hubungkan pada A, B, C, B, C, D, E, F. B, B, C, D, E, F. Kemudian ketika kita nyalakan saklarnya, maka akan seperti ini. Dia akan seperti bercermin atau terbulak-balik. Nur, Fida, Ain. Nah, di sini saya ingin kasih nama judulnya dengan menggunakan ini. Di sini judulnya Nur, setting hurufnya.
Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya ubah jadi 5. Sini juga supaya dia mati menyala itu tidak terlalu cepat. Jadi kita kasih 5 kecepatannya, maka dia akan lebih lambat. Nah, kenapa bisa muncul NUR Vida Ain ini dalam terbalik? Karena di sini saya masukkan pada 7 segmen displaynya, saya hubungkan kakinya itu pada clock, di mana inputan pada kaki-kaki yang saya masukkan ini akan membentuk aliran atau keluarannya itu seperti inputan yang saya kasih masuk. Misalnya saja di sini tadi saya kasih masuk B, C, D, E, F. Maka di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F. Begitu juga dengan U-nya, dia akan terbalik, maka A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. Maka dia kaki-kaki yang terhubung pada phase ground ini maka akan mengeluarkan sesuai dengan inputan pada kaki-kaki ini. Begitu juga dengan R, F, I, D, A, I, N dalam keadaan terbalik. Baik, di sini kita akan membuat rangkaian jam digital. Pertama kita membutuhkan IC 7490, yaitu dengan cara pergi ke digital IC, kemudian pilih 74, kemudian pilih 7490. Kemudian setelah kita pilih IC 7490, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita Ctrl C lagi, kemudian Ctrl V, lalu atur, kemudian atur lagi. Selanjutnya kita butuhkan indikator decoder 7 segmen display sebanyak 6, di mana di detik 2 decoder 7 segmen display, menit 2 indikator, dan jam 2 indikator juga, atau 2 decoder 7 segmen display. Kemudian kita atur lagi untuk kasih rapi. Kemudian setelah itu saya butuhkan ground. Caranya pergi ke source, kemudian pilih ground, lalu bawah ke tempat yang diinginkan, kemudian IC 7490 pada kaki 5 atau VCC kami pada kaki 10 ground kita hubungkan ke ground. Begitu juga dengan setiap IC pada jam, menit, dan detik. Semuanya kita hubungkan pada ground. Di sini ini juga kita hubungkan ke ground.
Ini juga ground pada digit jam, kita hubungkan ke ground. Kemudian aduh kemudian ground pada digit 1 pada jam, kita hubungkan ke ground. Kemudian kita beri warna biru. Nah, setelah itu kita membutuhkan VCC. Caranya pergi ke source, kemudian tarik VCC nya bawa ke tempat yang diinginkan. Kemudian masing-masing digit pada jam, menit, dan detik kita hubungkan ke VCC. Menit juga kita hubungkan pada digit 1 dan digit 2 kita hubungkan ke VCC. Menit keduanya juga. Selanjutnya jam, pada digit pertama kita hubungkan pada VCC, kemudian kita hubungkan lagi pada VCC. Setelah itu kemudian saya beri nama pada masing-masing, yaitu jam, menit, dan detik. Pertama kita mulai dari menit. Caranya pergi ke Miskelauso, kemudian pilih A, kemudian klik 2, dan Anda bisa mengetikkan judul sesuai yang Anda inginkan. Kemudian menitnya juga saya beri judul. Menit, kita ketik menit. Kemudian jam, caranya kita tarik, kemudian klik 2, kemudian ketik nama yang Anda inginkan atau judul yang Anda inginkan. Kemudian setelah kita memberikan judul, selanjutnya di sini saya akan hubungkan IC. Di sini terdapat 4 inputan, yaitu QA, QB, QC, dan QD. Dan IC kedua juga terdapat QA, QB, QC, dan QD. Nah, pada digit 2 kita hubungkan QA-nya pada gerbang pada kaki A, dan QB pada kaki B,
dan kaki C kita hubungkan pada kaki C atau inputan C, dan kaki D kita hubungkan pada kaki D. Selanjutnya pada kaki A kita hubungkan pada kaki A. Di sini untuk digit pertama detik. Selanjutnya B kita hubungkan pada kaki B. Kemudian C kita hubungkan pada inputan C atau key C. Kemudian D kita hubungkan pada inputan D atau key D yang berada pada kaki 11. Begitu juga pada menit dan jam, kita hubungkan kaki A dengan inputan A, kaki B dengan inputan B, kaki C dengan inputan C, dan kaki D dengan inputan D. Karena sama langkah-langkahnya, maka bagian ini saya akan percepat. Selanjutnya di sini saya ingin mengambil 5 gerbang N. Caranya yaitu pergi ke menu di logika tes, kemudian pilih N, kemudian kita atur posisinya yaitu secara balik arah. Kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Gerbang N-nya ini kita letakkan di bawah baris IC-nya. Begitu juga pada IC yang lain, kita letakkan gerbang N-nya di bawah baris gerbang N. Selanjutnya pada gerbang N ini saya akan hubungkan sesuai dengan digitnya. Pada digit kedua detik saya akan hubungkan pada key A atau inputan A. Kemudian saya beri warna hijau. Selanjutnya gerbang pada kaki N ini saya hubungkan lagi pada key D. Kemudian kita beri warna hijau.
Setelah itu menit pada digit kedua kita hubungkan lagi pada QA atau inputan A, dan karena caranya sama maka kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Kita hubungkan gerbang N dengan inputan A dan D. Kemudian setelah kita hubungkan N digit kedua detik akan masuk pada digit pertama, yaitu hubungkan kaki 14 atau CKA. Kemudian setelah kita hubungkan ke CKA kita atur, kemudian beri warna hijau. Selanjutnya jangan lupa digit satunya atau KCB kita hubungkan pada KCA pada digit kedua detik. Selanjutnya KCB pada IC digit 1 detik kita hubungkan pada QA. Tak lupa gerbang N pada digit pertama kita hubungkan pada B dan C, karena di sini kita ingin mengeluarkan inputannya batasnya itu sampai 5. Sehingga jika sudah 59 maka dia akan kembali ke awal. Begitu juga dengan gerbang N pada digit pertama ini kita hubungkan lagi pada B dan C. Saya percepat saja. Setelah itu, detik digit pertama kita hubungkan pada menit digit kedua, kemudian beri warna ungu. Setelah itu, KCB kita hubungkan pada QA digit kedua menit, kemudian beri warna hijau, dan digit kedua pada menit kita hubungkan pada digit pertama, yaitu gerbang N dihubungkan pada KCA kaki 14, kemudian beri warna hijau. Tak lupa KCB dihubungkan pada QA.
Kemudian digit pertama menit kita hubungkan pada KCA kaki 14 digit kedua jam. Setelah itu KCB dihubungkan pada QA, kemudian beri warna hijau. Setelah gerbang N digit kedua kita hubungkan pada KCA atau kaki 14 digit 1, dan jangan lupa KCB kaki 14 hubungkan pada QA. Kemudian kita butuhkan gerbang OR sebanyak 2. Kemudian kita hubungkan gerbang OR-nya dengan gerbang N dari digit pertama detik ke digit kedua menit. Lalu yang bawahnya kita hubungkan pada IC digit 2 pada detik, yaitu kaki 2 dan 3. Kemudian gerbang OR bawah kita hubungkan pada kaki 2 dan 3 pada digit 2 menit. Artinya ketika detik mencapai angka 60 atau 59, dia akan masuk ke menit. Untuk itu kita gunakan logika OR. Setelah itu kita beri warna ungu. Setelah itu selanjutnya sama seperti tadi, hubungkan gerbang OR-nya dengan N-nya dari digit pertama menit ke digit kedua jam. Kemudian yang bawahnya kita hubungkan pada IC digit 2 pada menit, yaitu kaki 2 dan 3. Kemudian pada gerbang OR kaki satunya kita hubungkan pada kaki 2 dan 3 digit 2 jam. Jangan lupa beri warna ungu. Kemudian kita masukkan inputan maksimalnya. Maka pada tabel kebenarannya di sini maksimalnya 24, dan untuk tabel kebenarannya di sini kita akan masukkan inputan 3 dan 5, yaitu kita masukkan pada B, dan kaki 2 kita hubungkan pada Q3 atau C, itu pada gerbang N di bawah IC digit 1 jam. Kemudian kaki mulut N hubungkan pada gerbang OR. Kemudian setelah semua terhubung, kita ambil clock, lalu hubungkan pada CKA, atau kemudian clock di bagian bawahnya kita hubungkan pada ground. Baik, setelah semuanya sudah terhubung, kita nyalakan saklarnya. Kemudian di sini kita lihat sampai jamnya bisa menyala. Nah, saya percepat saja.
Nah, berdasarkan rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa digit kedua dari detik ketika kita telah mencapai angka 9, maka secara otomatis akan kembali ke 0. Setelah itu digit pertama detik akan secara otomatis bertambah menjadi 1. Hal ini dikarenakan adanya gerbang N yang dipasang di setiap IC pada masing-masing rangkaian, di mana gerbang logika N ini berfungsi sebagai pembatas agar angka tidak melewati ketetapan yang telah ditentukan. Hal ini berlaku juga dengan digit kedua dan pertama menit dan juga jam. Gerbang OR digunakan juga ketika angka digit detiknya sudah mencapai angka 59, maka dia akan masuk ke menit pada digit kedua. Nah, dapat kita lihat di sini ketika semua rangkaian sudah jadi, maka kita bisa lihat di sini semuanya menyala.